Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini tanggal 26 September sampai dengan tanggal 30 September 2022. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan bahas saham-saham yang berhubungan dengan perbankan, khususnya yang bank buku 4 ya, bank umum klasifikasi usaha yang keempat, yang level 4 ya. Jadi yang paling besar, yang pertama saya akan bahas adalah untuk BBCA ya. Jadi untuk Bank Sentral Asia TBK, kalau kita perhatikan di sini untuk grafik mingguannya, jadi setelah dia 2 minggu yang lalu ya breakout di atas 8.600 sampai dengan high-nya di 8875 ya, dia memang belum sampai targetnya di 9.000 ya. Kemudian dia pullback dan minggu lalu dia berhasil naik lagi ke atas 8.600, tapi sayangnya dia masih ditutup di bawahnya. Nah, posisi seperti ini strateginya kita tinggal ikutin aja support resisten terdekatnya untuk minggu ini 8250 itu supportnya, resistennya di 8.600. Jadi strateginya yang belum punya boleh buy on weakness di area 8250. Artinya kalau dia turun di bawahnya 8250, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 8250 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, nanti setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kalau dia naik, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi posisinya terakhir memang ditutup di tengah-tengahnya ya. Kalau kita langsung buy, memang kecenderungan nanggung ya, karena dua candle sebelumnya itu ekornya panjang ke atas ya. Jadi kalau saya boleh bilang sih lebih baik bersabar aja, tunggu kalau dia turun di bawahnya 8250, kita belinya kalau sudah berhasil ditutup di atasnya ya. Jadi mulai rebound mungkin mulai dari 8300 ke atas, kalau dia sudah ditutup di atasnya kita boleh mulai buyback. Tapi buybacknya bertahap aja, jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher, jadi kalau minggu ini dia berhasil breakout lagi ke atas 8600, kita boleh buyback. Berikutnya dia akan menguji level 9000. Memang kalau kita perhatikan 2 minggu yang lalu ya, itu dia sudah berhasil naik ke atas 8600 tapi ditutup di bawahnya. Nah, kita jangan terlalu kaku, dalam arti kalau sebelumnya 2 kali gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 8600, kita boleh buy bagi yang belum punya ya, atau yang mau tambah lagi, kalau mau average up silakan ya. Seperti itu ya, tetap pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Intinya di sini selama dia masih bertahan ditutup di atas 8250, dia masih cukup menarik untuk BBCA untuk buy on weakness ya. Oke, untuk daily chartnya di sini sudah saya gambarkan juga area buy on weakness, saya gambarkan ada 3 ya terdekat ini ya. Yang paling maksimum di 7750. Jadi kalau turun di bawah 7750, saran saya jangan buy on weakness lagi, karena dia ada kecenderungan bisa turun sampai dalam ya, bisa sampai balik lagi ke 7175 atau 7000 ya. Memang saya nggak mengharapkan turun enggak ya, jadi jangan salah paham. Nah, kondisinya di sini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus, walaupun MA20-nya dia masih cenderung melandai. Nah, di sini dia masih testing 8250 ya. Jadi tunggu kalau dia koreksi di bawah 8250, berhasil rebound mantul ke atas, barusan kita buy. Itu yang mau buy BBCA. Kalau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 8250 dan 8075. Nah, kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil naik ke atas 8600, barusan kita buy. Jadi posisi sekarang masih cenderung wait and see ya. Kalaupun Anda mau buy langsung boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk BMRI ya. Jadi weekly-nya untuk BMRI ini memang dia kecenderungan sideways di atas, selama dia masih ditutup di atasnya 9050 untuk weekly-nya, atau kita pakai acuan low-nya 2 minggu yang lalu selama di atasnya 9025. Sebenarnya untuk BMRI ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 9500 ya. Jadi posisinya memang di tengah-tengahnya, kecenderungan masih testing area supportnya sekitar 9000 sampai dengan 9050 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness, saya ada 3 area di sini saya sebutkan. Sebelumnya kan saya kasih 8600, 8175 dan 7700. Nah, berhubung dia breakout higher high, maka buy on weakness terdekatnya yang paling dekat adalah sekitar 9000 sampai 9050 ya. Jadi kalau misalnya dia masih turun di bawah 9000 ya, kita tunggu di area 8600 atau 8175. Jadi buy on weakness itu strateginya kalau dia turun di bawahnya, kemudian dia sudah berhasil ditutup di atasnya ya, kita barusan mulai buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Sejauh ini uptrendnya untuk BMRI masih cenderung
bagus ya, masih cenderung bagus, walaupun di sini kalau kita lihat 2 minggu dia sideways ya, masih berusaha untuk breakout resistance 9500. Itu support resistennya untuk weekly-nya saya kasih setiap kelipatan Rp500 ya. Lebih cukup. Kemudian dari daily chart-nya di sini area buy on weakness saya kasih di area 8.800 sampai dengan 9.000. Artinya kalau dia turun di bawah 9.000 kita tunggu ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 9.000 barusan kita buy. Atau area maksimumnya 8.350 ya, begitu ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 8.350 lebih baik hati-hati, karena ada kecenderungan dia bisa testing turunnya bisa dalam sampai 7775 atau 7500 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi maksimum area buy on weakness sekitar 8.350 sampai dengan 8.500. Nah, kalau kita perhatikan uptrendnya ini masih cenderung bagus, MA20 nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20 nya. Ini sudah sering saya bahas ya. Jadi kalau saham-saham yang biasanya naik tinggi kita ketinggalan, itu kita perhatikan kalau dia testing MA20 nya, sewaktu-waktu dia akan turun ke bawah MA20 nya, tapi kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, kita lihat kalau MA20 nya masih mengarah ke atas atau melandai ya, masih cukup bagus, ya kita boleh buyback, istilahnya buy on weakness di MA20 nya. Nah di sini memang dia masih testing MA20 nya, mau buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kalau mau tambah lagi setiap kelipatan 50 kalau dia naik, atau setiap kelipatan 100 kita boleh tambah lagi atau average up. Dia akan menguji resisten dekatnya 9.500. Kalau dia breakout ke atas 9.500, target price berikutnya sekitar 10.000. Jadi saya pakai icon setiap kelipatan Rp500 ya, untuk mudahnya seperti itu. Jadi ya tunggu buy on weakness di 9.000-an atau paling bawah di 8.350 sampai dengan 8.500, atau sekalian kalau dia breakout ke atas 9.500. Mau buy sekarang boleh aja tapi bertahap aja ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk BBRI, Bank Rakyat Indonesia Persero ya, DBK. Nah kalau kita lihat dari weekly chart-nya di sini, memang dia masih belum berhasil tembus ke atas 4750 ya. Ya kemungkinan sih tahun depan ya. Nah kalau saya perhatikan di sini area buy on weakness ini sudah dekat ya, terdekatnya 4460, berikutnya 4340 dan 4200. Yang paling bawah ini saya hapus saja, karena kalau terlalu bawah nanti kita lihat lagi ya. Jadi sementara bisa tunggu di 3 area ini. Sebenarnya sekarang sih 4460 ini kan sudah dekat ya, masih cukup menarik sih kalau mau buy ya. Jadi mau buy sekarang boleh aja, atau sekalian tunggu di area 4340 atau 4200. Artinya kalau dia turun di bawahnya berhasil rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Jadi garis-garisnya ini saya nggak rubah-rubah lagi, tetap sama acuannya. Terserah nanti Anda mau pakai yang mana acuan untuk buy on weakness-nya. Tapi menurut saya sih kalau sekarang masih cukup menarik. Nah untuk BBRI ini terus terang aja saya ada tradingnya juga, jadi ada beberapa yang saya sudah jual di 4.600 dan 4590, kemudian ada beberapa yang saya buyback. Terakhir saya sudah ada buy lagi, tapi ternyata penutupannya malah turun lagi ya. Tapi saya sih nggak terlalu khawatir karena sudah pasang trading stopnya atau stop lossnya istilahnya ya. Nah itu di 4450 ya, jadi kalau dia turun di bawahnya saya jual dulu, kemudian kayak saya tunggu di bawahnya, atau kalau dia berhasil naik lagi barusan saya buyback. Nah itu kalau trading seperti itu ya. Jadi memang secara fundamental sejauh ini masih cukup bagus untuk BBRI. Yang mau buy high sell higher, kalau berhasil naik ke atas 4.600 untuk minggu ini boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji 4750 dan 5000. Itu kurang lebih seperti itu untuk weekly-nya, untuk mingguannya. Nah untuk daily-nya di sini kita perhatikan support resistennya sudah saya gambarkan, masih testing 4460 ya. Jadi kalau minggu ini dia turun di banyak 4460 tapi dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4550 tambah lagi atau average up. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, saya ikutin Pak Sunar garisnya 4550 ke atas saya buy. Ternyata kok besoknya koreksi. Ya sebenarnya masih cukup wajar lah selama dia masih di atasnya kurang lebih 4460 ya. Saya pakai acuan ini ada swing di sini dan kurang lebih swing low-nya di sini. Ya seperti itu ya. Atau Anda kalau nggak buru-buru, mungkin Anda kalau tunggu di area buy minus 4280 kemungkinan masih bisa dikasih lah ya, mungkin sekitar Novemberan. Saya nggak mendoakan BBRI turun dalam, enggak ya. Itu kalau kita perhatikan di sini memang kecenderungannya dia masih testing area support 460 ini, sideways areanya ya, cukup menarik ya selama masih di atasnya. Buy-nya bertahap aja, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4550 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 4500 tambah lagi ya. Itu kalau dari dirinya, kalau pakai acuan garis-garis yang sudah saya berikan. Nah di sini ada area resistennya sekitar 4690 atau 4700 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4700
boleh tambah lagi buy high sell higher atau average up kalau mau ya. Target price berikutnya dia akan menguji 4750 dan 5 ribuan ya. Berikutnya ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk BBRI. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Sejauh ini MA20-nya masih cukup bagus mengarah ke atas walaupun dia lagi testing area MA20-nya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan sebelumnya di sini, ketika dia testing itu kemudian kecenderungan selama 1 atau 2 minggu ke depan ya, atau bahkan sampai 1 bulan, dia bisa saja sideways ya seperti itu ya. Dan sideways-nya memang kecenderungan mengarah ke bawah, tapi dia nggak terlalu tajam ya turunnya ya. Yang penting di sini adalah ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau turun lebih baik jual dulu kalau trading ya seperti itu ya. Kalau investasi nanti ceritanya lain lagi ya. Ya kita fokusnya strateginya beda ya. Jadi kalau investing nanti mungkin stop loss-nya agak jauh ya, mungkin sekitar 10% atau 20%. Biasanya seperti itu ya untuk investor ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI ya. Kalau kita lihat BBNI weekly-nya di sini sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 9450. Memang posisi sekarang dia di tengah-tengahnya antara 8650 dan 9450. Jadi yang mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Atau kalau nggak keburu-buru tunggu aja area buy weakness di 8650 atau sekitar 7950 dan 8200. Artinya kalau dia misalnya koreksi pullback dia berhasil rebound lagi mantuk ke atas baru kita buy ya seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan di sini ini sebelumnya kan dia naik 4 minggu hijau. Nah ini berikutnya masih bisa naik, kemudian dia koreksinya 2 minggu, jadi ada kemungkinan minggu ini untuk BBNI mungkin dia masih cenderung koreksi testing 8650. Tapi 8650 ini merupakan area yang menarik untuk buy and weakness karena sebelumnya kalau dia dari atas ke bawah turun pada 8650, tapi begitu dia berhasil naik lagi ke atas 8650 maka dia akan menguji resisten berikutnya 9450. Memang di sini sebelumnya dia gagal, kemudian di sini dia 2 minggu yang lalu hanya sampai 9250 ya, gagal juga. Tapi kita jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal juga ya seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita harus ada rencananya ya, trading plan-nya seperti apa. Nah, untuk garis-garisnya di sini saya sudah gambarkan area buy and weakness-nya sekitar 8450 atau 8200 itu terdekannya, maksimum di 7950. Nah, kalau kita perhatikan ini juga ada area 8825 ya. Yang mau tunggu di sana juga boleh ya. Jadi kurang lebih tunggu di MA20-nya. Seperti sebelumnya di sini ya. Dia naik tinggi kemudian meninggalkan jauh dari MA20-nya, suatu saat dia akan koreksi testing MA20-nya bahkan turun ke bawahnya, tapi begitu dia sudah berhasil naik lagi rebound ke atas MA20-nya, selama MA20-nya masih cenderung mengarah ke atas, dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau yang sebelumnya sudah jual mau buyback silakan. Nah di sini dia akan menguji level 9250. Kalau dia berhasil breakout lagi, target price berikutnya dia akan menguji 9375. Breakout lagi kita beri tambah lagi ya. Jadi jangan terlalu takut, uptrendnya masih cukup bagus. Target price berikutnya di 10.000 ya. Itu kurang lebih seperti itu strateginya untuk BBNI. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBTN. Jadi BBTN ini memang kecenderungan lesu ya. Pak Sunar kok sering dibahas sih lesu. Tapi di sini ya saya sih fokusnya di 1550. Memang minggu lalu sempat turun di bawahnya, kemudian masih rebound lagi ya. Susah Pak Sunar BBTN ini. Turun banyak 1550, kemudian rebound, turun lagi gimana? Ya yang saya gambarkan di sini memang kalau dia berhasil ditutup di atas 1550 itu cukup menarik ya, karena sebelumnya dia selama berada di atas 1550 paling tidak 1880 lah tercapai ya. Bahkan dia bisa sampai 2000 ke atas. Jadi memang di sini side base-nya sekitar area kalau kita perhatikan low-nya di 1485 sampai dengan high-nya di sini 1625 ya. Side base-nya lumayan lebar. Bukan lumayan lebar, lumayan lama ya. Ini sudah beberapa minggu ya. 1 2 3 4 5 6 7 candle mingguan ya. Nah, di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 1625 boleh sih ya kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi. Target price berikutnya adalah 1780 dan 1880. Itu untuk BBTN. Nah, kalau secara daily time-nya di sini area buy and sudah saya gambarkan juga 1550 ke atas boleh buy, targetnya 1610 ya resistennya. Nah memang kalau kita perhatikan Mas Sunar ini gagal terus dia turun lagi. Ini sebelumnya kan hanya sampai 1630 ya. Kalau kita perhatikan ini low. Tapi yang di sini yang menariknya MA20-nya dia mengarah ke atas dan cenderungan masih high dibandingkan sebelumnya. Jadi ini masih ada harapan untuk naik lagi. Breakout ke atas 1660 masih ada harapan ya, selama dia masih bertahan di atasnya 1515 lah maksimum ya. Itu pasang stop lossnya di sana. Ini lumayan dekat juga, kalau mau buy sekarang boleh aja, jangan terlalu banyak. Strateginya kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BDMN.
BDMN kalau kita perhatikan dia sudah turun di bawah 2700, jadi harusnya yang ikutin saya sudah jual ya tadi sebelumnya ya, karena sudah pasang trailing stopnya. Kalau dia masih banyak 2700, saran saya masih belum buy. Jadi yang mau tunggu buy on weakness ada dua strategi, tunggu aja di 2510 atau 2300 ya. Bukan berarti saya mendoakan turun enggak ya, karena selama dia masih gagal bertahan di atasnya 2700 untuk BDMN ini, dia ada kemungkinan testing area lagi supportnya 2510 atau 2300 ya. Jadi jangan terlalu agresif. Nah yang belum punya kalau mau buy di atas ya, kalau dia berhasil naik ke atas high-nya minggu lalu 2740, kita beli buy. Buy-nya bertambah aja, breakout ke atas high-nya di sini. Ini high-nya kalau kita perhatikan di sini di 2840 ya. Breakout ke atasnya itu kita boleh tambah lagi atau trace up. Target pas berikutnya dia akan menguji 3050 ya, high di sini ya. Jadi sejauh ini masih mengarah ke atas, masih cukup menarik sebenarnya untuk BDMN. Buy-nya bertambah aja. Nah kalau dari daily chart-nya, ini dia lagi testing area MA20-nya. Jadi range-nya sudah saya gambarkan, sedikit berbeda dengan yang weekly ya, tapi jangan bingung, terserah sih Anda mau pakai yang mana, yang Anda suka ya. 2640 ini cukup menarik ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound kan hari Kamis, nah selama di atasnya 2640, menurut saya sih dia masih bisa harapan besar untuk naik ke atas 2870 ya. Dengan targetnya sekitar di sini Fibonacci sebelumnya di area 3050. Nah di sini ada checkpointnya di 2980 ya. Jadi masih cukup menarik selama dia berada di atas 2640. Nah yang misalnya nggak mau buy sekarang, mau tunggu di bawah ya, saran saya tunggu di dua area ini ya, 2510 atau maksimum di 2440 ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawah 2510 berhasil rebound mantul ke atas, di sana sebagai kita untuk buy maksimum di 2440 atau tunggu di bawah sekali di 2300 ya. Ini memang agak jauh 2300. Tapi kalau dia gagal turun di bawah 2300, saran saya jual dulu semuanya. Karena untuk BDMN ini kalau dia gagal bertahan di atasnya 2300, dia turunnya bisa dalam ya, bisa sampai bawah di sini 2000-an ya, seperti itu. 2030 ini low-nya di sekitar minggu 2 Juli ya, 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BDMN. Mudah-mudahan aja sukses. Kurang lebih cukup sekian. Jangan lupa cek playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini untuk video yang lainnya. Seperti biasanya, yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.